Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Zakiatul Fuadah NPM 0091, Dwi Setiawati NPM 0073, Siti Hibatul Maghfirah NPM 0092, Laras Widi Astuti NPM 0096, Gesti Nuralita Pramadani NPM 0097, Vivi Nuraini NPM 0098, Ulfa Setianingrum NPM 0110. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Ekosistem Inovasi. Yang pertama, strategi network ekosistem Asia Timur. Dinamika ekonomi suatu negara seringkali dipengaruhi oleh faktor sejarah, ideologi, dan kepemimpinan yang membentuk negara tersebut. Dinamika tersebut akan membentuk sistem ekonomi, dan sistem ekonomi akan menentukan kesejahteraan suatu bangsa dan negara. Contohnya, salah satu faktor keberhasilan ekonomi politik Jepang di dunia internasional adalah adanya hubungan koordinasi yang sulit dan kerjasama yang saling menguntungkan antara birokrat, politisi, atau partai politik, dan pengusaha. Ketiganya disebut sebagai Iron Triangle. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Hibatul Maghfirah. Yang selanjutnya yaitu mengenai network inovasi. Network inovasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, framework triple helix. Itu merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang dan adanya timbal balik terus-menerus yang dilakukan antara akademisi seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah, serta pelaku atau sektor bisnis. Hubungan ketiga komponen tersebut biasa dikenal sebagai ABG, yaitu Academic, Business, dan Government. Yang kedua yaitu Science Technopark atau STP, merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat sekitarnya dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis pengetahuan. Sebagai implementasi triple helix, STP digunakan sebagai sarana untuk menginisiasi, mengalirkan pengetahuan dan teknologi di antara lembaga litbang, universitas, serta industri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Viro. Saya Gesti Nuralita. Yang ketiga, pelembagaan STP. Pelembagaan STP tidak ada bentuk baku pelembagaan sebuah taman sains teknologi. STP bisa muncul dari inisial PT maupun pemerintah daerah. Contoh 2 Jepang. Hiroshima Central Science Park atau HCSP merupakan kompleks riset high-tech yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Hiroshima di tanah kosong, di mana sesungguhnya digunakan oleh sekolah pertanian milik Provinsi Hiroshima, berdasarkan daerah pusat terpadu Hiroshima untuk mempromosikan proyek yang didukung oleh apa yang disebut Brain of Industry Location Policy untuk mempromosikan integrasi industri pendukung, R&D, dan pengembangan produk baru. Dan yang keempat yaitu Teknologi Transfer Office atau TTO. Kembali kepada pengelolaan STP sebagai agen yang menjual intellectual output, maka dibutuhkan suatu sarana yang biasanya disebut TTO. Kantor TTO berfungsi menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi dalam suatu atap, maksud saya satu atap, untuk memenuhi target hilirisasi hasil penelitian inovatif di perguruan tinggi. Keberadaan unit ini akan mempercepat konsultasi dan pelayanan mulai dari aspek administrasi, teknis, hukum, bahkan hingga komersialisasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Vivi Nuraini.
Laporan Society KIN ASEAN. KIN ASEAN diinisiasi pertama kalinya pada tahun 2010 oleh MAT Plus INC berkolaborasi oleh Kellogg Innovation Network Global. Selama 8 tahun, penyelenggaraan KIN ASEAN telah melibatkan ratusan pakar dari berbagai latar belakang. KIN ASEAN telah merepresentasikan sinergi Triple Helix plus ABGS. Ya, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu bisnis ekosistem inovasi. Bisnis ekosistem inovasi adalah hubungan antara perusahaan yang perlu untuk dianalisis dari level konseptual yang lebih tinggi dibandingkan dari sudut pandang individual organisasi menurut Moore 1993. Aspek ekosistem menurut Moore dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu aktor atau spesies. Aktor dalam ekosistem bisnis terdapat 7 tipe, yaitu customer, market, product, process, organization, stakeholder, dan government. Yang kedua yaitu hubungan antara aktor. Yang ketiga, performance atau health. Yang keempat yaitu dynamic atau evolution. Yang kelima, strategies and behavior of actor. Saya Dwi Setiawati akan melanjutkan presentasi tentang contoh bisnis ekosistem inovasi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu sentra. Sentra yaitu bisnis ekosistem di Indonesia dengan skala awal dan paling kecil adalah sentra tersebut. Contohnya yaitu keramik, sentra kuliner, sentra batik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu KUB atau kelompok usaha bersama, yaitu kelompok usaha bersama yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial untuk mengelola usaha ekonomi produktif. Yang ketiga yaitu KEK atau kawasan ekonomi khusus, yaitu suatu bisnis ekosistem dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sentra dan KUB adalah KEK tersebut. Dan yang terakhir klaster. Klaster yaitu jaringan produksi dari perusahaan-perusahaan yang saling bergantung secara erat, termasuk pemasok yang terspesialisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh presenter. Yang selanjutnya adalah strategi inovasi dalam bisnis korporasi. Di sini aplikasi bisnis ekosistem pada Apple Inc. ada 2, yaitu strategi core competence dan make or strategy. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu core competence. Core competences Apple terletak pada sistem operasional iOS-nya. Strategi bisnis Apple memanfaatkan kemampuan uniknya untuk merancang dan mengembangkan sistem operasi, perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan layanannya sendiri untuk menyediakan produk serta solusi baru kepada pelanggan dengan kemudahan penggunaan, integrasi, dan desain inovatif yang superior. Dan yang kedua adalah make or buy strategy. Dalam bisnis ekosistem Apple, dapat terlihat bahwa Apple hanya melibatkan pihak ketiga dalam pembuatan hardware dan perangkat pelengkap lainnya, sedangkan pembuatan operation system, software, dan aplikasi utama dari Apple tetap dilakukan secara privat oleh Apple. Hal ini bertujuan untuk menjaga keprivasian dari Apple. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.